tetap sedih, tiada duanya, sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian semua orang yang meninggal dalam Dia akan dijemput Allah bersama Yesus. Dan seperti semua manusia mati dalam Adam, demikian semua orang dihidupkan kembali dalam Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, Saudara, saudara terkasih yang dicintai Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari devosi kita untuk mendoakan arwah-arwah orang beriman. Rumusan yang gereja wartakan adalah umat beriman. Maka berarti juga bisa dengan umat agama manapun. Karena kepentingan kita untuk mendoakan arwah adalah untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia. Mengapa semuanya ini menjadi intensi gereja? Kemarin 1 November kita bersama merayakan semua pesta orang kudus yang telah menikmati kemuliaan surgawi. Hari ini gereja ingin mengimbau kita mendoakan para arwah, mereka saudara-saudari kita yang sedang menderita dalam pembersihan, pemurnian, penyucian di purgatorium. Maka disinilah Anda dan saya diminta sebagai umat Katolik mendoakan jiwa-jiwa itu. Entah orang tua kita, sahabat-sahabat kita, sanak keluarga, dan mereka yang meninggal di antara umat separoki atau antar paroki. Yang hadir di tempat ini pun dari berbagai macam paroki. Dari paroki Tuan Rumah, San Mari Bintaro, ada dari Pamulang, ada dari Alam Sutra, dan saya kira dari mana-mana bersekutu dalam perayaan Ekaristi. Kita mendoakan secara khusus di TPU Jombang ini untuk saudara-saudari kita korban-korban COVID-19. Mereka tak mengalami kematian dengan ibadah yang lengkap, yang sempurna, semua dalam situasi tidak normal. Keluarga menjauhi, kita sendiri tidak berani, dan tidak ada ibadah-ibadah seperti layaknya orang-orang pergi menghadap Bapa. Maka pada kesempatan yang indah inilah kita bersama bersatu dengan korban-korban COVID-19 di TPU Jombang ini, juga di TPU-TPU lainnya, di mana saudara-saudari kita korban-korban COVID-19 mengalami situasi mendadak untuk dipanggil Tuhan. Ini adalah sebuah bencana yang luar biasa dari dunia. Tetapi kita belajar dari situasi ini, hidup mati kita di tangan Tuhan. Amin. Amin. Kita doakan jiwa-jiwa, baik mereka orang-orang beriman yang dimakamkan di tempat ini, baik yang juga tidak kena COVID dalam TPU Jombang ini, dan juga untuk jiwa-jiwa leluhur siapapun yang mau kita bawa. Di lembaran saya bawa ada 75, masih tertambah lagi dengan gelar suami istri. Selalu saya mendoakan itu bukan hanya hari ini, tapi mulai dari semalam dalam sebuah doa sepekan bagi jiwa-jiwa. Tujuannya supaya mereka, jiwa-jiwa yang telah pergi,
memperoleh indulgensi. Dan saya selalu sebut itu di tengah doa saya malam pukul setengah 12 sampai jam 1 pagi. Arwah-arwah jiwa-jiwa mereka disebut. Dan kalau hari ini mereka pun bersuka cita berkumpul bersama kita, mari kita bergabung dalam perayaan Ekaristi, perayaan syukur keselamatan. Kita mengakui segala kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Praha Maria, kepada para malaikat yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang penuh cinta kasih dan kerahiman itu berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Maka teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu. Kami khususkan berdoa untuk jiwa-jiwa yang Kau panggil karena COVID-19. Siapapun dan apapun agama mereka ya Bapa, khususnya yang dimakamkan di TPU Jombang ini. Juga mungkin saudara-saudari kita jiwa-jiwa yang dimakamkan di tempat ini bukan karena COVID-19. Semua kami bawa ya Tuhan, jiwa-jiwa di makam ini. Tak lupa juga di makam-makam lain dengan intensi mereka yang Kau panggil karena COVID-19. Ampunilah dosa-dosa mereka Bapa. Tempatkanlah mereka dalam kerahiman-Mu, dalam persekutuan para kudus di surga. Mereka semua mengalami situasi-situasi yang tidak menentu, sehingga pada akhir kematiannya mereka tak dapat menikmati doa-doa dalam ibadah. Karena itu Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami mengkhususkan doa-doa buat mereka itu. Semoga jiwa-jiwa mereka tenang. Kau ampuni segala merah dosa dan kekurangannya. Kau tempatkan dalam kebahagiaan di surga, sebagaimana surga-Mu menyediakan itu untuk semua agama apapun. Akhirnya Bapa di surga, intensi-intensi pribadi juga kami sampaikan untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Semoga mereka semua saudara-saudari kami yang telah pergi memperoleh pengampunan dosa dan akhirnya boleh bersatu bersama para kudus di surga dalam kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Juru Selamat dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas Panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu perkiraan yang mursyid dan saleh.
Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ada dasarnya, saudara. Bacaan pertama yang tadi dibaca oleh saudara kita merumuskan bagaimana inspirasi doa Aras itu ada di 2 Makabe. 2 Makabe itu memang hanya tertulis di Deuteronomika, dan itu memang kesaksian dari buku suci orang-orang yang pernah mengimani Allah Yahweh sebagai Allah penyelamat dan ini sebagai sebuah kitab tambahan. Deuteronomika, bukan Proto-Kanonika. Seluruh Injil yang kita imani adalah Proto-Kanonika. Dari Deuteronomika jadi sebuah kanon kedua yang juga diresmikan menjadi permohonan hidup, maka itu pun dianggap sebagai pesan-pesan Sabda Tuhan. Itulah sebetulnya kitab suci kita yang menawarkan kepada Anda dan saya sebuah permohonan. Lihat catatan 2 Makabe. Yudas Makabe melihat bagaimana pasukan-pasukan mereka ketika kedapatan meninggal dunia berperang, ternyata banyak yang pakai jimat. Padahal mereka itu percaya Yahweh. Bingung ya. Oh my God, kelihatannya saleh. Kenapa pakai jimat ada di cincin mereka? Mungkin karena mereka pasukan berani mati di dada depan, mereka pakai ilmu kebal supaya nggak terbunuh. Padahal perang apapun itu semuanya mati ya. Kayak perang-perang yang mengumpulkan uang mereka dengan barang mahal itu. Itu yang kita bilang mata ganti mata, itu ganti gigi, pedang ganti pedang. Jangan pakai pedang Markus Petrus gitu kan, karena orang yang pakai pedang matinya juga dengan pedang. Itu artinya kalau Anda suka kekerasan, matinya kekerasan. Jadi kalau lu buat baik, buatnya baik. Lu buat jahat tapi bertobat, masih baik. Lu buat jahat tidak, tapi juga kita tambahkan mata-mata. Ketika arwah itu dibaca, perasaan saya tidak enak. Terus tiba-tiba begini. Pasti ada yang nyenggol-nyenggol. Nama gue juga sama, nama gue juga. Namanya banyak bukan dari sini nih. Ya. Oke. Sampai kayak asam lambung naik itu. Ada problem. Emang gitu resikonya teman-teman. Mereka juga adalah manusia seperti kalian. Kalian juga sama. Saat sekarang aja nggak ditakuti. Coba lu mati sekarang. Takut semua. Kenapa sih? Karena kita ngeliat loh, dia nggak bisa ngomong. Padahal sebetulnya biasa aja. Kalau orang udah mati kan gedebuk pisang sebetulnya. Gedebuk jatuh, jiwanya yang lepas. Nah, jiwanya ini mau komunikasi sama kalian, thank you nggak bisa. Maka kadang-kadang lewat tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Nah, tanda hari ini adalah cerah. Anda semua juga semangatnya cerah, meskipun belum sarapan. Amin. Dan terima kasih, hari ini memang intensi kita untuk arwah jiwa-jiwa saudara-saudari kita siapapun yang sudah meninggal dunia. Mereka perlu dibantu. Semoga jiwa-jiwa mereka kau ampuni, kau tebus dengan darah Yesus Putramu dalam kurban Ekaristi ini. Dan melalui doa dan cinta kami kepada mereka semua, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa di surga, Allah yang maha baik. Semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami yang sudah meninggal. Bebaskanlah mereka dari noda dosa dan api penyucian. Limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya, yang taat sampai mati demi manusia. Setika dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikanlah semalam bersama sempurna. Sucilah dari kami di dalam darah-Nya. Sesudah berbakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan kami dan satukan kami dengan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagi-Mu untuk selama-lamanya. Maka bersama paduan suara para malaikat, kami memuji Engkau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon Bapa, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu Bapa, memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roh kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami banget layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon Bapa, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaninya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ya Bapa, khususnya yang kami intensikan untuk jiwa-jiwa yang Kau panggil karena COVID-19, baik di PPU Jombang ini maupun kematian di seluruh dunia. Ingat juga saudara-saudari kami yang telah pergi masa lalu leluhur kami, anggota keluarga, orang tua, sahabat, tetangga dan kenalan kami, dan jiwa-jiwa di api penyucian purgatorium. Tak lupa juga kami intensikan jiwa-jiwa yang masih mencari Engkau, yang masih mencari cahaya. Kami bawa cahaya doa Ekaristi pada kesempatan ini untuk jiwa-jiwa mereka yang masih gentayangan datang, agar ada terang pada mereka, kesempatan mereka dalam pengampunan, belas kasih dan kerahiman. Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tujuh penyelamat kita, beranilah bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dari Jombang ini maupun dimakamkan di mana-mana di seluruh dunia. Juga untuk arwah-arwah yang dimakamkan di tempat ini yang bukan COVID-19, dan juga untuk arwah jiwa-jiwa dimanapun berada, bahkan untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Mari deposisikan, satukan dalam kerahiman Tuhan, menyanyikan Yesus kau andalanku 3 kali dan mengucapkan darah dan air 10 kali. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku.
darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Kita bawa jiwa-jiwa saudara-saudari kita itu juga ke pangkuan Ibu Maria, 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa cahaya abadi, peringatan wafat dan kebangkitan putramu kami rayakan untuk hamba-hambamu yang telah meninggal dunia, mereka yang karena kena COVID-19 dan mengalami kematian, maupun saudara-saudari kita kami lainnya yang telah meninggal dunia. Perkenankanlah kiranya mereka semua masuk di rumah-Mu, cahaya tempat kedamaian abadi, di mana Engkau bersekutu bersama para kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan membiarkan kami bersuka cita selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. yang telah pergi menghadap Tuhan. Semoga jiwa-jiwa saudara-saudara kita yang telah pergi menghadap Tuhan. Ibu Lensi,
Ketua Tim Pelayanan Kematian Gereja Santo Laurentius. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Rudi yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Merasa sendiri di dalam hidup ini. Setiap detik Tuhan hadir, aku ditemani. Setiap saat Tuhan ada, aku pun dijaga. Dimanapun ku berada, di situ Tuhan ada. Kemanapun ku melangkah, Tuhan telah mengaturnya. Dari pagi hingga malam, aman bersama Dia. Ku mau bersyukur padamu, oh Tuhanku. Tuhan telah menuntun aku di sepanjang jalanku. Ku mau bermazmur, Tuhanlah penolongku. Saat senang dan kesukaran, Tuhan selalu ada. Dimanapun ku berada, di situ Tuhan ada. Kemanapun ku melangkah, Tuhan telah mengaturnya. Dari pagi hingga malam, aman bersama Dia. Ku mau bersyukur padamu, oh Tuhanku. Tuhan telah menuntun aku di sepanjang jalanku. Ku mau bermazmur, Tuhanlah penolongku. Saat senang dan kesukaran, Tuhan selalu ada. Padamu, oh Tuhanku. Tuhan telah menuntun aku di sepanjang jalanku. Ku mau bermazmur, Tuhanlah penolongku. Saat senang dan kesukaran, Tuhan selalu ada. Saat senang dan kesukaran, Tuhan selalu ada. Merasa sendiri di dalam hidup ini. Setiap detik Tuhan hadir, aku ditemani. Setiap saat Tuhan ada, aku pun dijaga. Dimanapun ku berada, di situ Tuhan ada. Kemanapun ku melangkah, Tuhan telah mengaturnya. Dari pagi hingga malam, aman bersama Dia. Ku mau
menuntun aku di sepanjang jalanku. Ku mau bermasmur, Tuhanlah penolongku. Saat senang dan kesukaran, Tuhan selalu ada. Dimanapun ku berada, di situ Tuhan ada. Kemanapun ku melangkah, Tuhanlah mengaturnya. Dari pagi hingga malam, aman bersama Dia. Ku mau bersyukur padamu, oh Tuhanku. Tuhan telah menuntun aku di sepanjang jalanku. Ku mau bermasmur, Tuhanlah penolongku. Saat senang dan kesukaran, Tuhan selalu ada. Padamu, oh Tuhanku. Tuhan telah menuntun aku di sepanjang jalanku. Ku mau bermasmur, Tuhanlah penolongku. Saat senang dan kesukaran, Tuhan selalu ada. Saat senang dan kesukaran, Tuhan selalu ada. Saja itu tidak lama, berbicara dengan Bapa, mengucap syukur atas perlindungannya dan juga berkat yang telah kau terima. Satu menit saja itu tak seberapa dibanding kasih Tuhan yang kau rasakan. Di hadapannya kita sujud menyembah, berkeluh kesah dan mohon pertolongan. Yang memberi hidup kita di dunia.
percayalah hanya satu pada Allah. Asal engkau dekatkan dirimu kepadanya, Dia Tuhan Maha Kuasa. Asal engkau siapkan waktu 1 menit saja, berdoa Tuhan pun mendengarnya. Saja itu tak seberapa dibanding